Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan membahas dua indikator teknikal, di mana dua indikator ini sangat bermanfaat bagi kita yang menggunakan analisis Elliott Wave dalam kegiatan analisa teknikal kita. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kombinasi dua indikator teknikal ini, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading di XM, silakan register terlebih dahulu. Panduan bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail pada video yang pertama di dalam playlist belajar trading Forex mulai dari nol. Silakan sahabat FCI semua buka di bagian menu playlist, kemudian di situ ada playlist belajar trading Forex mulai dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap step by step-nya. Mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat. Sehingga sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya memiliki account trading di XM. Silakan ikuti langkah-langkahnya. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara mengkombinasikan dua indikator teknikal ini, yaitu indikator alligator dan indikator awesome oscillator dalam kegiatan analisis Elliott Wave kita. Kita masukkan dulu indikatornya. Ini telah saya buka pair mata uang USD JPY TF Daily. Klik insert, kemudian kita pilih indicator, kemudian di sini kita pilih custom, pilih indikator alligator. Oke, settingannya kita gunakan yang standar saja, klik OK. Kemudian kita tambahkan satu indikator kembali, indikator awesome oscillator. Bisa menambahkannya melalui bagian navigator ataupun klik menu insert juga ada. Pilih indikator, kemudian di sini pilih yang ini, kemudian pilih awesome oscillator. Oke. Ataupun di bagian navigator ini, klik, kemudian drag ke dalam chart. Ketebalannya silakan disesuaikan. Ini saya pilih yang kedua. Ini untuk settingan warnanya. Kemudian klik OK. Ini kita sembunyikan bagian navigatornya. Kita telah belajar bersama bahwa untuk indikator alligator ini berfungsi bagi kita untuk melakukan analisis mana impulsive wave, mana corrective wave. Impulsive wave itu wave pertama, ketiga, dan kelima. Sedangkan corrective wave itu wave yang kedua dan wave yang keempat. Pada saat garis daripada indikator alligator ini terbuka, maka ini merupakan impulsive wave, sedangkan pada saat garisnya tidak beraturan seperti ini, di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan corrective wave. Oke, bisa jadi wave kedua ataupun wave keempat. Sedangkan pada saat terbuka seperti ini, bisa jadi ini merupakan wave yang pertama, wave ketiga, dan wave kelima. Fungsi daripada indikator alligator dapat kita gunakan untuk menentukan impulsive wave ataupun corrective wave. Kemudian, fungsi daripada indikator awesome oscillator ini kita gunakan untuk mengidentifikasi mana wave ketiga dan mana wave yang kelima. Kita langsung saja coba analisis. Ini merupakan corrective wave. Posisinya ada di lembah. So, ini merupakan wave yang kedua. Dari bawah naik ke atas membuat wave yang pertama. Kemudian turun ke sini membuat wave yang kedua. Kemudian naik membuat wave yang ketiga, kemudian turun membuat wave yang keempat, naik membuat wave yang kelima. Kita perbesar. Turun membuat A, B, dan C. Kenapa ini merupakan wave yang kedua? Kalau kita lihat indikator alligator, ini garisnya tidak beraturan. Ini merupakan pertanda ini nih wave kedua. Corrective wave yang pertama ada pada wave yang kedua. 1, 2. Kita tandai dulu agar lebih jelas. Ini wave yang pertama. Ini wave kedua. Ini wave ketiga. Wave ketiga merupakan impulsive wave yang momentumnya paling besar dibandingkan wave yang pertama dan wave yang kelima. Ini wave yang keempat,
corrective wave yang kedua. Oke, ini wave yang kelima. Ini A. Ini B. Dan ini C. Sudah lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Kenapa ini kita identifikasi sebagai wave yang ketiga, kemudian ini wave yang kelima? Jika teman-teman telah menyimak pembahasan mengenai indikator Awsum Oscillator yang berfungsi untuk melakukan analisis wave yang kelima dan wave yang ketiga, di sini dapat kita lihat bersama ini momentumnya paling tinggi dibandingkan momentum sebelum dan sesudahnya. Oke, dapat lihat di histogram yang ini. Kemudian di sini terjadi divergent. Barnya semakin menurun, sedangkan di grafik ini semakin naik. So, ini merupakan wave yang ketiga, dan ini merupakan wave yang kelima. Dan kalau kita zoom ke tab yang lebih kecil, oke, untuk wave yang kedua, ini Fibonacci kita hapus terlebih dahulu biar lebih jelas. Ini merupakan kompleks corrective wave yang tipe ketiga, di mana di sini membentuk sebuah pola triangle. Breakout up, maka kita melakukan open posisi buy, kemudian stop loss silakan letakkan pada level support terakhir. Dan disambung dengan pergerakan wave yang ketiga, di mana wave yang ketiga itu memiliki momentum yang paling tinggi dibandingkan wave yang pertama dan wave yang kelima. Kemudian kalau kita lihat pergerakan saat ini, oke, ini sedang membuat wave yang pertama, wave 1, wave 2, kemudian di sini akan membentuk wave yang ketiga. Ini wave pertama, wave 2, wave 3. Ini kalau kita lihat garis indikator aligator, posisinya tidak beraturan garisnya, begitu yang berwarna hijau, merah, dan biru. Ini menandakan bahwa ini merupakan corrective wave. Di sini proses pembentukan wave yang baru. Wave 1, wave 2, yang akan membentuk wave yang ketiga. Dan kalau kita lihat pada indikator aligator sekarang, ini posisinya mulai terbuka, dan kemungkinan besar harga akan terus mengalami kenaikan. Dan kalau kita analisis secara fundamental, Tokyo dan daerah lainnya mulai melakukan lockdown karena memang COVID-19 di Jepang sudah mulai tidak terkendali, dan untuk data ekonomi US dollar ini lebih baik dibandingkan data ekonomi Jepang. So, untuk saat ini terjadi koreksi karena laporan data non-farm payroll yang melemah sehingga US dollar sempat terkoreksi. Namun secara tren besarnya US dollar memiliki peluang yang lebih besar untuk menguat dibandingkan dengan yen Jepang. Saya kira cukup jelas pembahasan mengenai dua indikator teknikal yang sangat bermanfaat dalam analisis Elliott Wave ini, yang perlu diperhatikan oleh trader Forex Club Indonesia semuanya. Fungsi dan kegunaan masing-masing indikator. Indikator aligator berfungsi untuk membedakan mana impulsive wave dan mana corrective wave, sedangkan indikator Awsum Oscillator ini berfungsi untuk menentukan mana wave ketiga dan mana wave yang kelima. Sehingga pembacaan kita terhadap pergerakan market selanjutnya lebih jelas. Bagi teman-teman yang baru di YouTube channel Forex Club Indonesia, untuk melihat update analisa fundamental kami publish di bagian menu komunitas. Silakan teman-teman buka di situ. Sedangkan untuk melihat keseluruhan video, silakan buka di bagian menu video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.